Sintren atau lais adalah kesenian tradisional masyarakat pesisir, tepatnya di pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kesenian sintren dapat kita temukan di Cirebon, Kabupaten Kuningan, Indramayu, Jatibarang, Brebes, Pemalang, Banyumas, Tegal, dan Pekalongan. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Istilah lais dalam kesenian sintren merupakan sebutan untuk pemeran utama penari laki-laki. Sedangkan untuk pemeran utama penari perempuan disebut juga dengan sintren itu sendiri. Asal mula kesenian ini tidak terlepas dari cerita yang melatar belakanginya. Ada dua versi yang berbeda. Versi pertama berasal dari cerita tentang para ibu dan putra-putrinya yang tengah menunggu suami atau ayah mereka yang bekerja sebagai nelayan pulang setelah mencari ikan di laut. Akhirnya kesenian sintren dijadikan sebagai media hiburan masyarakat pesisir untuk menyambut datangnya para nelayan. Versi kedua berasal dari cerita asmara Raden Sulandono dan Sulasi yang tidak disetujui oleh Ki Baureko, ayahanda dari Raden Sulandono. Akhirnya Raden Sulandono pergi dari kampung halamannya untuk bertapa, sedangkan Sulasi memilih untuk menjadi penari. Namun pertemuan mereka harus terus berlangsung melalui alam gaib yang diatur oleh Ibu Sulandono bernama Raden Dewi Rantamsari dengan cara memasukkan roh bidadari ke dalam tubuh Sulasi. Sedangkan Sulandono bertapa dan dipanggil oleh roh ibunya untuk menemui Sulasi. Dengan dasar cerita itu, setiap diadakan pertunjukan sintren, sang penari dibacakan mantra-mantra untuk memanggil roh bidadari yang dilakukan oleh pawang. Sintren berasal dari dua kata, yaitu si dan tren. Si berarti ia atau dia, dan tren atau tri yang berarti putri. Jadi, arti dari sintren adalah ia putri. Maksud sebenarnya yang menari bukanlah penari sintren, namun roh seorang putri atau bidadari. Oleh sebab itu, seorang yang memerankan penari sintren harus dalam keadaan suci atau masih seorang gadis. Dan dalam pertunjukan sintren, penari tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kerasukan, sehingga sintren merupakan kesenian yang erat dengan unsur mistis dan magiknya. Sintren terus berkembang dari zaman ke zaman. Sintren pertama kali muncul pada zaman animisme dan dinamisme. Sintren dan lais merupakan peninggalan nenek moyang zaman animisme dikarenakan adanya penggunaan dupa dan kemenyan. Pada zaman ini, sintren digunakan untuk mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan arwah para leluhur. Selanjutnya, pada zaman Hindu-Buddha, peninggalannya tercermin dalam syair-syair lagu sintren yang memiliki makna ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Kemudian pada saat zaman penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, kesenian sintren dan lais diislamkan oleh para wali. Syair-syair yang mengandung ajaran animisme dan Hindu-Buddha diubah dengan syair-syair Islami. Para wali menggunakan kesenian sintren sebagai media dakwah dengan pendekatan kultur budaya. Dengan cara ini, Islam dapat diterima oleh masyarakat. Banyak sekali pesan-pesan terselubung yang mencerminkan agama-agama Islam. Sintren terus berkembang hingga sekarang. Namun kesenian sintren kini hanya dijadikan sebagai sarana hiburan masyarakat setempat dan wisatawan. Namun unsur mistis dalam kesenian ini masih melekat. Adapun waktu dan tempat pertunjukan kesenian sintren. Dahulu, pertunjukan sintren disajikan pada waktu sunyi saat malam bulan purnama dan yang lebih utamanya lagi saat malam bulan kliwon. Namun, sekarang pertunjukan sintren bisa dilakukan kapan saja sesuai yang diinginkan dan kebutuhannya. Sintren juga ditampilkan di hari-hari besar atau pesta kemasyarakatan seperti Nadran. Rangkaian kegiatan dalam pertunjukan kesenian sintren. Pertama-tama, penari sintren harus berpuasa terlebih dahulu serta membersihkan hati dan pikirannya. Sebelum memulai pertunjukan, akan dilakukan dupaan terlebih dahulu, yaitu berdoa yang diiringi membakar kemenyan oleh pawang, dengan tujuan memohon perlindungan kepada Tuhan agar selama pertunjukan terhindar dari mara bahaya. Selesai berdoa, pawang yang dibantu penjaga mulai mengikat penari dari leher hingga kaki. Kemudian penari sintren akan dimasukkan roh oleh sang pawang
mulai pingsan, penari akan dibungkus karpet, kemudian sang penari akan hilang dari karpet tersebut dan sudah berpindah ke dalam kurungan dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Sebelumnya di dalam kurungan sudah disediakan busana sintren, alat kecantikan, dan kacamata hitam. Saat penari berada di dalam kurungan, sang pawang selalu membaca mantra. Kemudian penari pengganti mulai menari mengelilingi kurungan. Jika kurungan bergerak, menandakan penari sintren akan keluar. Saat kurungan dibuka, penari sintren sudah tidak terikat tali dan telah berubah mengenakan kacamata hitam, busana sintren, dan berdandan dengan cantik. Kemudian, sang pawang akan mengucapkan mantra-mantra, mengusap wajah penari sintren, dan memegang kedua tangan penari sintren. Setelah itu, penari sintren mulai menari. Saat sedang menari dan ada penonton yang melempar uang, maka sang penari akan pingsan. Istilah ini disebut dengan balangan. Untuk membangunkan kembali penari, pawang akan membacakan mantra dan diasapi kunyan kemudian diusap ke muka penari. Hal ini bertujuan agar roh bidadari datang lagi. Setelah tarian selesai, penari akan dimasukkan kembali ke dalam kurungan. Hal ini disebut dengan istilah paripurna, yaitu proses akhir dari sintren untuk menyadarkan kembali penari oleh pawang dengan mantra-mantra dan anglo yang berisi kemenyan. Saat kurungan dibuka, penari sintren sudah kembali ke tampilan awal.